Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya pembahasan matematika wajib. Kali ini kita masuk ke materi sistem persamaan linear dan kuadrat. Oke, di soal nomor 1 kita diberikan sistem persamaan, ada dua persamaan. Persamaan yang pertama adalah bentuknya y sama dengan x kuadrat dikurang 4x tambah 1, ya, ini fungsi kuadrat. Kemudian persamaan yang kedua bentuknya linear, y sama dengan 2x min 7. Nah, pertanyaannya akan dipenuhi oleh x sama dengan berapa, y sama dengan berapa. Jadi kita dicari solusinya, ya akan kita cari solusinya. Nah, caranya ya tentunya karena persamaan y sama dengan dan y sama dengan, ya kita buat dengan cara metode yang kita gunakan adalah metode substitusi. Ya, kita buat sama aja y sama dengan y. Y yang pertama adalah y yang bentuk kuadrat. Ya, katakanlah ini y1, ini y2. Nah, y1 kita buat sama dengan y2. Ya. Nah, untuk y yang pertama bentuknya adalah kuadrat. Jadi x kuadrat dikurang 4x tambah 1 sama dengan y yang kedua adalah 2x minus 7. Nah, jadi kita akan mendapatkan bentuk persamaan kuadrat yang sudah tidak ada lagi variabel y-nya, hanya variabel x. Nah, kemudian kita jadikan persamaan kuadrat, kita buat ruas kanan menjadi 0. Ya. Jadi kita dapat x kuadrat dikurang 4x min 2x jadi minus 6x plus 1 ditambah 7 jadi plus 8. Nah, tugas kita untuk mencari x-nya dengan cara kita faktor. Ya, x kuadrat dikurang 6x ditambah 8, nah, difaktorkan menjadi dua bilangan dikali hasilnya 8 dijumlahkan min 6. Ya, artinya minus 4 dengan minus 2. Maka dapatlah nilai x yang pertama adalah 4. Nah, x yang keduanya adalah 2. Nah, jadi ada dua nilai x ya. Nah, sehingga kita cari pasangannya ketika x-nya sama dengan 4, berapa nilai y-nya. Ya, kita gunakan y-nya bebas nih, boleh y pertama, boleh y kedua. Katakanlah kita gunakan y yang kedua, lebih mudah ya. Jadi ketika x-nya 4, maka y-nya adalah 2 dikali 4 minus 7. Jadi nilai y-nya adalah 8 min 7 adalah 1. Nah, jadi kita dapat solusi pertama 4x-nya, y-nya 1, 4,1. Nah, kita lihat sini tidak ada ya. Tidak ada opsi 4,1. Nah, kemungkinan di x sama dengan 2. Ya, ketika x-nya sama dengan 2, maka kita cari y-nya. Nah, dengan menggunakan rumus yang bawah juga, y sama dengan 2x, x-nya 2 dikurang 7. Jadi 2 kali 2, 4 kurang 7 hasilnya adalah minus 3. Jadi dapatlah solusinya x-nya 2, y-nya min 3. Jadi 2, min 3. Ada dua solusi. Kita lihat yang ada di opsi adalah opsi solusi yang kedua, 2, min 3. X-nya 2, y-nya min 3. Jadi kita pilih opsinya yang D ya untuk soal yang pertama. Oke, untuk soal nomor 3, ya kita di sini ditanya berapa nilai x dan y yang merupakan bilang bulat yang memenuhi sistem persamaan. Ya, yang pertama bentuknya x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 4x tambah 3 y min 16 sama dengan 0. Yang kedua bentuknya linear, 4y tambah x min 2 sama dengan 0. Maka berapa nilai 2x tambah 3y tambah 9? Oke, tentunya kita cari x tambah y-nya dulu yang memenuhi sistem persamaan. Oke, kita gunakan metode substitusi. Nah, kalau kita perhatikan untuk mencari menggunakan metode substitusi, kita ambil dari yang bentuknya linear. Nah, bentuk linear adalah 4x tambah y, 4y ditambah x dikurang 2 sama dengan 0. Nah, bentuk ini lebih enak kita buat x sama dengan dibandingkan y sama dengan. Ya. Jadi nanti kita akan substitusikan x-nya ya. Jadi x sama dengan, kalau kita perhatikan lebih mudah, jadi x sama dengan 2 minus 4y. Nah, jadi nanti variabel x-nya kita ganti dengan 2 min 4y. Nah, di sini ada x, ganti x-nya dengan 2 min 4y. Ada x ganti dengan 2 min 4y. Jadi persamaan yang pertama, ya, jadi x kuadrat, x-nya ganti dengan 2 minus 4y pangkat 2. Tambah y kuadrat dikurang 4 kali x, x-nya ini 2 minus 4y. Ya, ditambah 3y dikurang 16 sama dengan 0. Jadi soal yang kita punya persamaannya ini sudah hanya terdiri dari satu variabel, hanya y saja ya. Jadi nanti akan kita dapat nilai y-nya. Oke, langkah selanjutnya setelah kita jadikan variabelnya hanya y, kita uraikan nih bentuknya agar kita bisa mendapatkan bentuk sederhana.
2 dikurang 4y pangkat 2 diuraikan menjadi 2 kuadrat 4. 2 kali 2 kali min 4y menjadi minus 16y. Ditambah min 4y pangkat 2 adalah 16y pangkat 2. Ditambah dengan y kuadrat, dikalikan, jadi minus 8 plus 16y. Kemudian tambah 3y minus 16 sama dengan 0. Nah, di sini ada yang saling menghilangkan ya, min 16y dengan plus 16y. Nah, jadi kalau kita jumlahkan hasilnya 16y kuadrat. Di sini ada y kuadrat juga ya, jadi 17 ya. 17y kuadrat ya. Kemudian yang variabel y-nya hanya plus 3y saja. Kemudian konstantanya 4 kurang 8 min 4 kurang 16 jadi minus 20. Sama dengan 0. Nah, tinggal kita mencari berapa y yang memenuhi. Oke, selanjutnya kita faktorkan 17y kuadrat pastinya 17y ya dengan y. Nah, kemudian berapa kalau dikali hasilnya harus min 20 ya, ini ya. Nah, bisa 45, 10, 2. Nah, tapi nanti selisihnya atau jumlahnya harus 3. Oke ya, jadi ini sepertinya 20. Nah, ini 1. Nah, ini kan jadi 17y 20y, asal agar dia berjumlah 3 maka plus 20 min 1 gitu ya. Nah, maka dapatlah nilai y yang pertama adalah minus 20 per 17 ya, atau y yang keduanya adalah 1. Nah, kita harus ingat bahwa x dan y ini adalah bilangan bulat, maka yang kita ambil yang y sama dengan 1 ya, yang bulat ya, jadi ini tidak memenuhi. Nah, ketika y sama dengan 1, berapa nilai x-nya? Kita masukkan ke persamaan yang awal ya, persamaan yang kedua. Maka dapatlah x-nya sama dengan 2 dikurang 4 kali nilai y-nya 1 ya. Nah, maka dapatlah nilai x-nya ini sama dengan 2 kurang 4. Nah, hasilnya minus 2. Jadi x-nya min 2, y-nya 1 ya, solusinya yang bilangan bulat. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai dari 2x tambah 3y tambah 9 ya. X-nya min 2 jadi 2 kali minus 2, y-nya 1 jadi tambah 3 kali 1 ditambah 9. Jadi kita punya minus 4 tambah 3 ditambah 9 ya, jadi min 4 tambah 12 hasilnya 8 ya. Jadi untuk soal nomor 3 ini kita pilih opsi yang D. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nah, tentukan nilai M agar sistem persamaan yang diberikan ini mempunyai satu penyelesaian. Ya, mempunyai satu penyelesaian. Oke, sebelum kita cari M-nya, maka ini kita substitusikan dulu dua persamaan ini. Jadi y sama dengan, maka kita jadikan langkah pertama adalah y sama dengan y. Kita gunakan metode substitusi. Y pertama adalah kita boleh pilih yang bentuk kuadrat ya. Jadi x kuadrat dikurang 5 tambah m kali x atau min 5x min mx ya, ditambah 5m. Nah, ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua adalah yang linear, y sama dengan x dikurang 3m. Nah, kemudian kalau ini kita jadikan persamaan kuadrat dengan cara ya ruas kanan kita buat 0, maka kita peroleh x kuadrat min 5x min x ini menjadi minus 6x dikurang mx tambah 5m ditambah 3m menjadi plus 8m sama dengan 0. Maka jadilah persamaan kuadrat dengan koefisien x kuadratnya 1. Koefisien x-nya adalah min dari 6 plus m x. Nah, ini koefisien x-nya min dari 6 plus m tambah konstantanya adalah 8m. Nah, ini persamaan kuadratnya. Nah, dalam persamaan kuadrat ini biasanya koefisien x kuadrat dinyatakan dengan A. Nah, kemudian koefisien x dinyatakan dengan B. Koefisien atau konstanta ini biasa dinyatakan dengan C. Nah, syarat agar persamaan kuadrat ini mempunyai satu penyelesaian, syaratnya itu ya, syaratnya adalah diskriminannya harus sama dengan 0. Ya, jadi diskriminannya harus sama dengan 0 agar mempunyai satu solusi gitu ya. Oke, diskriminan ini rumusnya adalah b kuadrat min 4 kali a kali c.
B-nya itu adalah min dari 6 tambah M, min dari 6 tambah M dikuadratkan, ya, B kuadrat kan, ya, dikurang 4 kali A, A-nya 1 dikali C, C-nya 8, M, ini sama dengan 0. Nanti dari persamaan ini kita akan dapatkan, ya, secara otomatis nilai M-nya. Oke, kita uraikan dulu. Min dari 6 tambah M kuadrat, min dikuadratkan ya jadi plus. 6 tambah M dikuadratkan jadi 36, ya, dari 6 kuadrat. Terus 2 kali 6 kali M jadi plus 12M ditambah M pangkat 2. Dikurang 4 kali 1 kali 8M adalah 32M. Nah, sama dengan 0. Nah, jadilah persamaan kuadrat dalam bentuk M. Ya, kita urutkan penulisannya jadi M kuadrat. 12M dikurang 32M menjadi minus 20M ditambah 36. Ya, hasilnya sama dengan 0. Nah, untuk mencari berapa nilai M-nya kita faktor, ya. Jadi M dikali M, ya, dua bilangan dikali hasilnya 36 dijumlahkan min 20. Ya, tentunya minus 18 dengan minus 2, ya. Nah, maka dapatlah nilai M-nya yang pertama 18, yang kedua M-nya sama dengan 2, ya. Jadi jawabannya harusnya M-nya 18 atau 2. Oke, tampaknya tidak ada di opsi, ya. Jadi kita bikin aja jawabannya F, ya, untuk soal nomor 4 ini. Harusnya 18 dan 2. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5, ya. Setipe dengan soal nomor 4 tadi, tentukan, ya, nilai M atau batas nilai M agar sistem persamaan ini mempunyai dua penyelesaian. Kalau tadi nomor 4 punya satu penyelesaian, ya, di nomor 5 ini minta mempunyai dua penyelesaian yang berbeda. Oke. Nah, persamaan yang diberikan ini bentuknya tidak Y sama dengan, ya. Walaupun sebenarnya bisa kita bikin Y sama dengan, ya, persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, namun dalam hal ini biarkan kita tulis dalam bentuk, ya, seperti yang diberikan. Jadi Y dikurang MX kuadrat dikurang 2X tambah 12M sama dengan 0. Nah, persamaan yang keduanya adalah Y ditambah 3MX ditambah 32 sama dengan 0. Nah, intinya adalah mau kita gunakan sistem substitusi atau eliminasi, intinya sama. Intinya kita menghilangkan satu variabel, ya. Kalau tadi disubstitusi, soal nomor 4 Y sama dengan Y gunakan untuk menghilangkan variabel Y. Nah, sekarang ini kita bisa eliminasi dengan cara kita kurang persamaan 1, kita kurang persamaan 2. Nah, nanti akan hilang variabel Y-nya, gitu, ya. Jadi habis variabel Y, tersisa adalah variabel X. Oke, kita kurangkan yang persamaan pertama dengan kedua. Oke, jadi min MX kuadrat kemudian min 2X dikurang min 3MX 12M, ya, plus 12M dikurang 32 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Kita kumpulkan variabel X kuadratnya, jelas ini minus M, ya, variabel X kuadratnya. Variabel X-nya kita kumpulkan ada di min 2 dan min 3M. Ya, kita keluarkan, ya, min dari 2 plus 3M X. Nah, jadi variabel X-nya adalah koefisien X-nya adalah min dari 2 tambah 3M. Ditambah konstanta. Konstantanya adalah yang kagak ada X-nya, ya, 12M dikurang 32. Nah, dalam persamaan kuadrat ini biasanya koefisien X kuadrat dinyatakan dengan A, koefisien X dinyatakan dengan B, konstantanya adalah C. Nah, karena permintaannya agar mempunyai dua penyelesaian berbeda, nah, maka syaratnya dalam persamaan kuadrat, ya, paling banyak emang dua penyelesaian, ya, karena persamaan kuadrat nggak mungkin 3. Jadi agar mempunyai dua penyelesaian, syaratnya diskriminannya lebih besar dari 0. Ya, kalau seandainya diminta satu penyelesaian sama dengan 0, nah, kalau mempunyai dua penyelesaian harus lebih besar dari 0. Ya, oke, diskriminannya B kuadrat min 4 kali A kali C. Harus lebih besar 0. Mana B-nya? B-nya adalah min dari 2 tambah 3M. Ya, min dari 2 tambah 3M. Nah, ini kita kuadratkan. Dikurang 4 kali A, A-nya minus M, dikali C. Ya, C-nya adalah 12M minus 32. Ini harus lebih besar dari 0. Oke, kita uraikan, ya. Min dikuadratkan jadi positif. Kemudian 2 tambah 3M dikuadratkan jadi 4.
tambah 12M ditambah 3M pangkat 2, 9M pangkat 2. Kemudian min 4 kali min M jadi plus 4M ya. Ini jadi plus 4M, akan kita kalikan satu persatu, diuraikan seperti ini. Jadi plus 4M dikali 12M menjadi 48M pangkat 2. 4M dikali minus 32 ya. Jadi minus 128M ya, lebih besar dari 0. Oke, tugas kita sekarang adalah menjumlahkan yang sama-sama M kuadrat dulu. 9M kuadrat tambah 4M kuadrat jadi 57M kuadrat. Kemudian yang koefisien M nya 12M dengan minus 128 ya, jadi minus ya 116 ya, 116M ya, konstantanya 4 jadi plus 4. Ini harus lebih besar dari 0. Nah, tugas kita sekarang mencari pembuat nolnya nih, kita faktorkan. 57M kuadrat dikurang 116M ditambah 4 difaktorkan ya, menjadi ya tentunya 57M kuadrat. Kita coba dengan 57M dengan M ini ya. Nah, 4 kita coba dengan 2 kali 2. Nah, ini kalau kita kali jadi 114 ditambah 2M ya. Nah, jadi ini kayaknya minus dengan minus ya. Minus 114M minus 2M. Jadi minus 116. Min 2 kali min 2 plus 4 ya, sesuai ya. Oke, jadi pembuat nolnya kalau kita buat, yang pertama pembuat nolnya adalah 2 per 57. 2 per 57 M nya. Nah, pembuat nol yang kedua adalah M min 2 sama dengan 0, berarti M nya 2. Nah, tanda paling kanan adalah mengikuti tanda koefisien M. Plus 57 dengan plus 1 dikali adalah plus. Maka sebelahnya minus, sebelahnya plus. Yang dipinta di soal adalah lebih besar. Maka kita ambil tanda yang plus tandanya ya, lebih besar dari 0. Maka ini batasan nilai M agar dia mempunyai dua penyelesaian yang berbeda. Jadi M-nya itu harus kurang dari 2 per 57 atau M-nya harus lebih besar dari 2. Nah, jadi untuk soal ini kita pilih opsinya yang A ya, untuk soal nomor 5. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Pertanyaannya, tentukan nilai maksimum A sehingga sistem persamaannya mempunyai penyelesaian. Artinya mempunyai penyelesaian bisa satu penyelesaian ya, bisa satu penyelesaian seperti soal nomor 4 tadi, bisa dua penyelesaian ya, seperti soal nomor 5 tadi. Satu penyelesaian syaratnya D-nya harus sama dengan 0 diskriminannya. Dua penyelesaian diskriminannya harus lebih besar dari 0. Sehingga agar dia mempunyai penyelesaian syaratnya adalah diskriminannya sama dengan dan juga lebih besar. Jadi lebih besar sama dengan 0. Nah, ini syaratnya ya, bisa satu bisa dua. Kalau tidak punya penyelesaian berarti harus kurang dari 0 gitu ya. Jadi hanya 3 kemungkinan itu saja. Oke. Nah, sekarang kita akan cari ya, kita konversi menjadi satu variabel saja. Oke, kita punya dari persamaan yang pertama ya, X tambah Y sama dengan 4A. Katakanlah kita akan menghilangkan variabel Y. Jadi kita buat Y sama dengan 4A dikurang X. Nah, sehingga nanti Y-nya, variabel Y diganti dengan 4A min X di persamaan yang kedua. Nah, persamaan yang kedua kan kita punya 2X kuadrat tambah Y kuadrat. Y-nya diganti langsung dengan 4A minus X pangkat 2 sama dengan 12A. Nah, jadi tidak ada lagi variabel Y ya, semuanya variabelnya hanya X nantinya. Oke, langkah selanjutnya ini kita uraikan jadi 2X kuadrat tambah 4A min X pangkat 2 jadi 16A kuadrat. 2 kali 4A kali min X menjadi minus 8AX tambah min X pangkat 2 X pangkat 2 sama dengan 12A. Jadikan persamaan kuadrat dalam bentuk X jadi 2X kuadrat tambah X kuadrat jadi 3X kuadrat. Yang ada X-nya ini min 8AX saja. Kemudian konstanta yang tidak ada X-nya adalah 16A kuadrat dikurang 12A ya. Nah, sama dengan 0. Nah, dalam persamaan kuadrat maka koefisien X kuadratnya dinyatakan dengan A. Koefisien X ini dinyatakan dengan B, konstanta ini biasa dinyatakan dengan C.
Nah, syaratnya agar dia mempunyai penyelesaian, maka diskriminannya, ya syaratnya tadi, ya diskriminannya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, diskriminan itu rumusnya kan B kuadrat min 4AC. B-nya adalah minus 8A kuadrat dikurang 4 kali A, A-nya 3 dikali C. C-nya 16A pangkat 2 dikurang 12A. Nah, ini kalau kita pangkatkan 2 jadi 64A pangkat 2 ya dikurang 12 ya dikali 16A kuadrat min 12A sama dengan 0. Nah, ini kita bagi ya. Kita bagi dengan 4 bisa ya. Ya, kedua harus bagi 4. 4A kuadrat dibagi 2 jadi 16A kuadrat. Nah, 12 dibagi 4 3 ya. Nah, 16A kuadrat minus 12A sama dengan 0. Oke. Kita bergeser ke kanan. Nah, jadi kita punya 16A pangkat 2 dikurang, ini kita uraikan jadi minus 48A kuadrat min 3 kali min 12 jadi plus 36A. Ya, ini tandanya bukan sama dengan, ini lebih besar sama dengan ya. Ya, lebih besar sama dengan 0. Nah, oke. Nah, 16A kuadrat dikurang 48A kuadrat menjadi minus 32. Ya, 32A kuadrat tambah 36A lebih besar dari sama dengan 0. Kita faktorkan. Ya, ini sama-sama bisa dibagi dengan ya, minus 4 ya, minus 4A. Maka ini tersisa 8A. Kemudian ini menjadi minus ya, dibagi dengan min 4A menjadi minus 9. Nah, seperti ini ya. Nah, maka kita dapat pembuat nolnya. Yang pertama adalah min 4A sama dengan 0, maka A-nya adalah ya tentunya A-nya 0 ya. Nah, terus A yang kedua 8A min 9 sama dengan 0, maka A-nya 9/8. Oke, tanda paling kanan kita mengikuti koefisien A min 4 kali 8. Ya, min kali plus ya, min berarti paling kanan min. Nah, kemudian plus min. Nah, yang dipinta soal lebih besar dari 0 berarti tanda positif. Jadi kita ambil daerahnya yang positif. Nah, sehingga kita dapatlah nilai A-nya ini karena pakai sama dengan berarti bulatannya penuh ya. Oke, maka kita dapatkan solusinya agar sistem mempunyai penyelesaian A-nya itu harus ada di antara 0 sampai 9/8. Nah, karena yang ditanya adalah nilai maksimum A, berarti maksimum terjadi di batas paling kanan, berarti A maksimumnya ini sama dengan 9/8. Karena A-nya itu paling kecil 0, paling besar 9/8 gitu ya. Jadi kita pilih opsinya yang E ya untuk soal nomor 6. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7 ya. Nah, jika A, B adalah penyelesaian dari sistem persamaan, berarti A ini sebagai X ya. B-nya sebagai Y. Nah, penyelesaian dari sistem persamaan, maka jumlah semua nilai A plus B di mana A dan B-nya bukan bilangan bulat. Ya, ingat A dan B-nya bukan bilangan bulat. Nah, maka berapa nilai A plus B? Oke. Kita bisa gunakan ya, metode substitusi ya. Kita ambil dari yang bentuk linear persamaan yang kedua. Nah, persamaan yang kedua lebih enak kita buat Y sama dengan ya dibanding X sama dengan. Jadi kita buat nih 2Y sama dengan 3 dikurang 3X sehingga Y-nya adalah ya, 3 dikurang 3X dibagi 2. Oke, nanti Y-nya diganti dengan 3 min 3X/2. Oke, persamaan yang pertama kita punya 2X kali Y. Ya, 2X kali Y. Jadi ini 2X dikali Y, Y-nya ganti dengan 3 min 3X/2. Nah, bisa langsung dicoret nih 2-nya kan. Nah, kemudian dikurang Y kuadrat. Y-nya diganti dengan 3 min 3X/2. Kuadrat ditambah 5X ditambah 20 sama dengan 0. Ya, jadi persamaannya sudah dalam bentuk X semua ya, tidak ada lagi variabel Y-nya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal sederhanakan bentuknya X dikali 3 min 3X menjadi 3X min 9X pangkat 2 3X pangkat 2 ya,
3x dikurang 3x pangkat 2. Kemudian ini minus, masih dikurung karena ada pangkat 2. Ya, 3 min 3x pangkat 2 menjadi 9 dikurang 18x tambah 9x pangkat 2 dibagi 2 kuadrat 4. Ditambah 2x plus 20, 5x plus 20 sama dengan 0. Oke, coba kita sederhanakan. Ya, ini jadi minus 3x kuadrat. Nah, ini 3x tambah 5x menjadi 8x. Kemudian ditambah 20 dikurang oleh bentuk pecahan ini ya 9x kuadrat minus 8x tambah 9 per 4. Nah, langkah selanjutnya biar tidak ada pecahan kita kali 4 kedua ruas. Kita kali 4 semuanya jadi minus 12x kuadrat tambah 32x ditambah 80. Ini dikali 4 habis penyebutnya, jadilah min dari 9x kuadrat min dari min 18 jadi plus 18x min 9 sama dengan 0 kali 4 tetap 0 ya. Nah, langkah selanjutnya kita jadikan persamaan kuadrat dalam bentuk x min 12x min 9x kuadrat sama-sama kuadrat jadi min 12 min 9 jadi minus 21x pangkat 2. Kemudian 32 tambah 18 adalah plus 50x. Konstantanya 80 kurang 9 jadi plus 71 sama dengan 0. Oke, kita kali minus ya kedua ruas, maka kita dapat 21x kuadrat minus 50x minus 71 sama dengan 0. Oke, kita faktor. Ini tentunya 21x dengan x ya, ini 71 karena dia bilang prima, maka kita buat agar jumlahnya min 50 ya, ini harus sama dengan 21 dengan 71, berarti ini 71 dengan 1 ya. Jadi 21 71, agar hasilnya minus 50 maka yang min 71 ini ada negatif ya, yang 71 nya ini plus ya, jadi plus 21 dikurang 71 jadi minus 50, maka dapatlah x nya ya 71 per 21 atau x sama dengan minus 1. Karena di sini ya, nilai A dan B itu kan X ya, harus bukan bilangan bulat, maka kita pilih yang bukan bilangan bulat yang bentuknya pecahan, maka adalah yang kita ambil X nya 71 per 21. Oke, dapat X nya 71 per 21. Tugas kita sekarang mencari Y nya ya, Y nya di sini ya, nah, di persamaan kedua ya, maka kita dapat Y nya sama dengan 3 dikurang 3 kali 71 per 21 dibagi dengan 2. Nah, seperti ini. Oke, ya kita coba cari hasilnya. Ini bisa dicoret ya, 3 dengan 71. Atau mudahnya kita kali atas dengan 21, bawah dengan 21 ya. Maka akan kita peroleh Y nya ini 3 kali 21 adalah 63 ya, kemudian 3 kali 71 per 21, 21 nya coret jadi 3 dikali 71 adalah 213 ya, 213 dibagi dengan 2 kali 21 42, maka dapatlah Y nya adalah minus 150 per 42. Oke, coba kita sederhanakan, masing-masing dibagi 2 agar penyebutnya sama dengan X ya, bagi 2 jadi ini minus 75 per 21. Nah, ini nilai Y nya ya, min 75 per 21. Pertanyaannya adalah nilai A plus B. A plus B itu adalah X tambah Y ya, ya X tambah Y. Nah, X nya itu 71 per 21 tambah min 75 per 21, maka dapatlah minus 4 per 21. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Kita diberikan sistem persamaan dalam bentuk pecahan ya. Nah, persamaan yang pertama dan kedua. Pertanyaannya berapa nilai X tambah Y. Oke, persamaan yang pertama bisa kita sederhanakan dengan kita kali silang ya. Jadi Y kuadrat
minus 2x min 2 sama dengan 2 kali 2x kuadrat tambah y tambah 1. Jadi 4x kuadrat ditambah 2y ditambah 2. Ya, dengan catatan penyebutnya nggak 0 ya. Gitu ya. Oke, kita jadikan satu persamaan, katakanlah di ruas kiri semua. Ya, jadi kita punya, nah ini persamaannya y kuadrat minus 4x kuadrat dikurang 2x dikurang 2y minus 4 sama dengan 0. Ini kita simpan sebagai persamaan yang pertama. Nah, persamaan yang kedua bentuknya linier. Nah, ini yang kedua. Coba kita sederhanakan, jadi y minus 2x min 1 sama dengan 1 dikali 2x min y plus 3. Ya, jadi 2x min y plus 3. Oke. Nah, kita kumpulkan x-nya y-nya di ruas kiri ya, agar kita bisa bentuknya y sama dengan. Ya, kita akan substitusikan variabel y. Jadi kita buat y-nya di kiri, x-nya kita kumpulkan dan konstanta di ruas kanan. Jadi y ditambah y jadi 2y. Nah, selain y kita tulis di ruas kanan. Jadi 2x. 2x tambah 2x 4x. 3 tambah 1 jadi plus 4. Nah, kita bagi 2 kedua ruas, dapatlah y-nya adalah 2x tambah 2. Nah, inilah bentuk sederhana dari persamaan yang kedua. Nah, kita gantikan variabel y dengan variabel x dengan memanfaatkan persamaan yang kedua ini. Nah, jadi kita dapat y kuadrat, y-nya ganti dengan 2x tambah 2 dikurang 4x kuadrat minus 2x dikurang 2 kali y, y-nya adalah 2x tambah 2 dikurang 4 sama dengan 0. Oke, tugas kita sederhanakan ya. Dengan cara pertama kita uraikan dulu, 2x tambah 2 dikuadratkan menjadi 4x kuadrat tambah 8x tambah 4 dikurang 4x kuadrat minus 2x. Nah, ini kita uraikan jadi minus 4x min 4 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, ini ada yang saling menghilangkan. Kita lihat 4x kuadrat dengan min 4x kuadrat. Nah, yang x hanya 8x dikurang 2x dikurang 4x ya. Jadi 8x dikurang 6x menjadi 2x. Nah, kemudian ini 4 dengan min 4 habis. Nah, maka sisalah min 4 ya konstantanya. Sama dengan 0. Maka dapatlah 2x sama dengan 4. Nah, x-nya adalah 2. Oke, dapat x-nya 2 untuk mencari y-nya. Nah, kita manfaatkan persamaan yang kedua tadi. Jadi y-nya sama dengan 2x tambah 2. 2 dikali x, x-nya 2 tambah 2. Ya, maka dapatlah y-nya adalah 6 ya, 4 tambah 2. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai dari x tambah y. Nah, x-nya 2, y-nya 6. Ya, dapatlah hasilnya 8. Ya, jadi untuk soal nomor 8 kita pilih opsinya yang D. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Bila x1, y1 dan x2, y2 memenuhi sistem persamaan yang diberikan, maka berapa nilai penjumlahan x1 tambah x2 tambah y1 tambah y2. Oke ya, jadi ternyata kalau kita lihat dari pertanyaannya ada dua solusi ya dari sistem persamaan ini. Oke. Nah, sekarang coba kita gunakan eliminasi ya, substitusi ya seperti biasa ya, seperti soal sebelumnya. Jadi kita ambil dari persamaan yang kedua yang linear. 4x min 3y sama dengan 0. Maka kita punya 4x sama dengan 3y. Ya, kali ini kita akan substitusi variabel x ya. Jadi x sama dengan 3 per 4y. Nah, jadi nanti variabel x-nya diganti dengan 3 per 4y. Nah, dari persamaan yang pertama kita punya x kuadrat ya, x-nya diganti dengan 3 per 4y kuadrat jadinya ya, tambah y kuadrat ini sama dengan 100. 3 per 4y dikuadratkan jadi 9 per 16y kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 100. Nah, kita jumlahkan 9 per 16 tambah 1 ya. Ya, ini 1 kan 16 per 16 tambah 9 per 16 jadi 25 per 16 y kuadrat ya, sama dengan 100. Maka dapatlah y kuadratnya sama dengan 100 dikali 16 per 25. Nah, ini kalau kita bagi 100 dengan 25 hasilnya adalah 4. Ya, maka kita dapatkan
y-nya ya, atau y kuadratnya. Nah, ini sama dengan 4 kali 16 ya, 64. Nah, sehingga nilai y-nya tuh ada 2 plus minus akar 64 atau plus minus 8. Nah, sekarang yang pertama, kalau kita pilih y-nya 8, maka x-nya adalah kita gunakan persamaan x sama dengan 3/4y. Jadi x sama dengan 3/4 kali y, y-nya 8, maka dapatlah 3 kali 2 ya 6. Ya, maka solusinya yang pertama adalah x1, y1 6,8. Kemudian kita cari y yang kedua. Apabila yang kedua adalah min 8, ya, maka berapa nilai x2 dengan persamaan yang sama 3/4y. Jadi 3/4 dikali min 8, ya, hasilnya adalah minus 6. Maka dapatlah solusinya adalah min 6, min 8. x2, y2 ya, min 6, min 8. Maka kita peroleh hasil akhirnya ya, pertanyaannya x1 tambah x2 tambah y1 tambah y2. X1-nya 6, X2-nya min 6, ditambah Y1-nya 8, Y2-nya min 8. Ya, jelas hasilnya adalah 0 ya, karena 6 dikurang 6 tambah 8 kurang 8. Jadi untuk soal nomor 9 ini kita pilih opsinya yang C ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 11. Kita diberikan sistem persamaan ya. Dipenuhi oleh A, B dan C, D. Pertanyaannya adalah berapa B tambah D. Oke. A, B ini artinya X1, Y1. C, D artinya X2, Y2. Nah, berarti yang ditanyakan B tambah D. Nah, yang ditanya adalah Y1 tambah Y2. Berarti pertanyaannya berapa penjumlahan dari solusi variabel Y ya, hanya Y saja. Oke, jadi dalam hal ini ya, kita bisa gunakan substitusi. Ya, substitusi di sini. Kita substitusi berarti hilangkan variabel x. Jadi kita bikin x sama dengan 8 minus y. Nah, seperti ini. Jadi nanti di persamaan pertama ganti x-nya dengan 8 min y. Oke ya. Jadi persamaan yang pertama kita punya 2x. Jadi 2 dikali 8 minus y ditambah y tambah 3, ini pangkat 2. Sama dengan 8 kali x, x-nya 8 minus y, tambah 4y ditambah 9. Oke, kita sederhanakan ini jadi 16 ya, dikurang 2y, tambah y plus 3 pangkat 2 sama dengan 64 minus 8y, tambah 4y ditambah 9. Nah, ini kalau kita sederhanakan menjadi 19 min y, pangkat 2 ruas kiri. Ruas kanannya menjadi 4 tambah 9 adalah 73 ya, dikurang 4y. Nah, kita uraikan yang ruas kiri, 19 dikuadratkan 361 ya, dikurang 38y ditambah min y kuadrat ya, ini y dikuadratkan jadi y kuadrat sama dengan 73 minus 4y. Jadikan persamaan dalam bentuk y. Ya, persamaan kuadrat dalam bentuk y. Maka kita dapat y kuadrat min 38y plus 4y. Jadi minus 34y. Nah, 361 dikurang 73. Ya, jadi plus belakangnya ini 8 ya. Nah, 8. Nah, 35 kurang 7, 28. Jadi 288. Nah, kita nggak perlu repot-repot mencari y-nya berapa ya, y1-nya berapa, y2 berapa, karena pertanyaannya adalah y1 tambah y2. Ini rumusnya adalah min b per a ya. Nah, a-nya 1, b-nya min 34. Jadi min dari min 34 per a. Ya, maka dapatlah hasilnya 34. Ya, jadi untuk soal nomor 11 kita pilih opsinya yang D. Nah, ini sebenarnya cara pertama ya, ada cara lainnya untuk soal ini. Nah, cara lainnya cara yang kedua. Nah, cara yang kedua kita lihat di soal pertama ya, persamaan pertama. Kita munculkan bentuk x tambah y. Maka kita dapat persamaan pertama ini sebenarnya jadi x tambah x plus y plus 3. Gitu ya. Nah, kemudian sama dengan 8x tambah 4y. Nah, ini bisa dituliskan 4x tambah 4x tambah 4y. Ya, biasa sama-sama 4 koefisiennya. Jadi 4-nya keluar, x tambah y. Gitu ya.
Nah, kan sama jadi 8x tambah 4y ditambah 9. Gitu ya. Nah, kita lihat di persamaan kedua, x tambah y sama dengan 8. Berarti ini bisa langsung diganti 8, x tambah y-nya. Gitu ya. Nanti dapatlah variabel x-nya. Jadi persamaan yang pertama menjadi ya x tambah y tadi 8 ya dari persamaan kedua tambah 3. Nah, seperti ini sama dengan 4x tambah 4 kali x tambah y kan 8 gitu ya, tambah 9. Nah, seperti ini. Maka ini jadi x tambah 11 dikuadratkan. Jadi x kuadrat tambah x tambah 11 kuadrat jadi x kuadrat tambah 22x tambah 11 kuadrat 121 sama dengan 4x tambah 32 ya ditambah 9. Nah, hasil 41. Kita jadikan persamaan kuadrat dalam bentuk x, maka 22 dikurang 4x menjadi 18x. 121 dikurang 41 jadi plus 80 sama dengan 0. Maka kita faktorkan, dapatlah hasilnya x tambah 10 dikali x tambah 8 ya. Nah, dapatlah x yang pertama adalah min 10, x yang kedua adalah min 8. Nah, kalau x nya min 10 berapa y nya? Nah, kan x nya sama dengan 8, y sama dengan 8 min x ya. 8 min x, x nya min 10, maka jadi 8 tambah 10 18. Kemudian y yang kedua, kalau x 2 nya min 8 maka y nya adalah 8 dikurang x, x nya min 8, maka dapatlah 16. Nah, ketika kita jumlah nilai y1 dengan y2, jadi y1 tambah y2 sama dengan 18 tambah 16 sama dengan 34 ya, sama ya dengan cara yang pertama, hasilnya 34. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 13. Nah, diberikan sistem persamaan. Ya, sistem persamaan ini dipenuhi oleh Nah, ini kita bisa langsung ya hilangkan x atau y gitu ya. X atau y yang kita hilangkan. Oke. Kalau kita perhatikan di sini, kalau kita bikin y sama dengan ya, nanti bentuknya jadi pangkat 4 gitu ya. Jadi ini ada cara lain ya, kita hilangkan x kuadratnya. Nah, persamaan pertama kalau kita kali 2, maka kita dapat 2x kuadrat tambah 2y kuadrat sama dengan 200. Kenapa kita kali 2 persamaan pertama? Karena di persamaan kedua ada bentuk 2x kuadrat. Ya, 9y minus 2x kuadrat. Ya, sama dengan 0. Nah, ini kan kalau kita jumlah ya habis ya x kuadratnya. Jadi tidak ada lagi variabel x ya. Jadi kita punya 2y kuadrat ditambah 9y yang ruas kiri, ruas kanannya tersisa 200. Nah, seperti ini. Jadilah persamaan kuadrat dalam bentuk y, sehingga tidak ada lagi variabel x-nya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini jadilah 2y kuadrat plus 9y minus 200 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan menjadi 2y dikali y pastinya ya. Nah, kita lihat di sini y min 8 ya, min 8 dengan 25 ya, plus ya. Nah, ini kalau kita kali jadi min 16 tambah 25 ya, benar 9 ya. Oke, gitu. Jadi dapatlah nilai y sama dengan minus 25 per 2 atau y nya sama dengan 8. Kalau kita lihat di opsi ini nggak ada yang pecahan, maka kita ambil yang bentuknya bulat y nya. Oke. Ketika y sama dengan 8, berapa x nya? Nah, sekarang gitu ya. Nah, berapa nilai x yang memenuhi? Oke. Sepertinya ada 2x yang memenuhi nih. Dari persamaan yang pertama saja ya. Nah, persamaan pertama ya, x kuadrat ya, x kuadrat tambah y kuadrat ya, 8 kuadrat 64 sama dengan 100. Maka x kuadrat sama dengan 36 ya, 100 kurang 64. Maka dapatlah x nya plus minus akar 36 atau plus minus 6. Nah, sehingga ketika y nya 8 dapat x nya 2 kemungkinan ya, sehingga solusi yang pertama adalah x nya 8 y nya 6 atau 6,8, dan yang kedua adalah x nya min 6 y nya 8. Jadi 6,8 dan min 6,8. Jadi kita pilih opsinya yang A ya untuk soal nomor 13.
Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 14. Ya, sistem persamaan yang diberikan akan dipenuhi oleh X dan Y-nya berapa. Oke. Nah, ini jelas sekali di sini ada S kuadrat tambah Y kuadrat. Ya, baik persamaan pertama dan kedua, maka kita bisa langsung mengeliminasi keduanya dengan cara kita kurang. Maka dapatlah dari min 12 jadi 12X. Min 25 dikurang 11 jadi minus 36. Ya, sama dengan 0. Maka dari sini dapatlah 12X sama dengan 36 atau X-nya sama dengan 3 ya. 36 dibagi 12. Langsung dapat nilai X-nya. Oke, sekarang untuk mendapatkan Y kita pilih salah satu persamaan. Katakanlah kita ambil persamaan yang pertama. Ya, X kuadrat berarti 3 kuadrat 9 tambah Y kuadrat minus 25 sama dengan 0. Maka Y kuadrat dikurang ya 9 kurang 25 kan min 16 ya, sama dengan 0, atau Y kuadrat sama dengan 16 sehingga dapatlah Y-nya sama dengan plus minus akar 16 ya, akar 16 adalah 4 ya, maka dapatlah jawabannya X-nya 3, Y-nya ada 2, bisa 4 bisa min 4, sehingga kita putuskan jawabannya 3,4 dan ya satu lagi 3, min 4. Nah, di sini dari opsi yang diketahui yang diberikan, maka kita pilih opsinya yang 3,4 ya, yang ini. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 16. Tentukan nilai A agar sistem persamaan mempunyai tepat satu penyelesaian. Nah, ini sama seperti soal nomor 4 tadi ya. Nah, syaratnya agar mempunyai satu penyelesaian, maka nanti diskriminannya harus sama dengan 0 gitu ya. Oke, nah karena kita gunakan metode substitusi ya, dari persamaan yang kedua kita buat X sama dengan atau Y sama dengan ya. Katakanlah kita buat Y sama dengan, maka jadi 4Y sama dengan A min 3X min A. Nah, sehingga Y-nya adalah min 3X min A per 4. Nah, ini ya. Nanti persamaan pertamanya variabelnya diganti ya, variabel Y diganti dengan min 3X min A dibagi 4. Oke. Nah, jadi bersama 1 X kuadrat tambah Y kuadrat, Y-nya kita ganti dengan min 3X min A per 4 ya, kuadrat dikurang 6X dikurang 4Y. Nah, kebenaran 4Y-nya sudah ada, jadi min 4Y. 4Y-nya adalah min 3X min A. Nah, seperti itu ya, ditambah 4 sama dengan 0. Oke, nah tugas kita sekarang akan menguraikan bentuk kuadrat ini ya. Jadi X kuadrat tambah min 3X kuadrat kan adalah 9X kuadrat, 2 kali min 3X kali min A menjadi plus 6AX tambah min A kuadrat ya, min A dikuadratkan ya A kuadrat dibagi 4 pangkat 2 16 gitu ya. Nah kemudian ini jadi min 6X plus 3X jadi min 3X, min dari min A jadi plus A ditambah 4 sama dengan 0. Oke, tugas kita sekarang kita kali dengan 16 ya, kedua ruas kita kali 16 jadi 16X pangkat 2, ini dikali 16 berarti penyebutnya habis jadi 9X kuadrat tambah 6AX tambah A kuadrat min 3X kali 16 adalah 48X tambah 16A ditambah 4 kali 16 64 sama dengan 0. Nah, jadilah persamaan kuadrat dalam bentuk X ya. Kita sederhanakan ini 16X kuadrat dengan 9X kuadrat menjadi 25X kuadrat. Kemudian yang ada X-nya kita lihat 6AX dengan min 48X. Jadi kita buat 6A minus 48X. Kemudian yang konstanta yang tidak ada X-nya adalah A kuadrat plus 16A ditambah 64 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Oke ya, jadi A-nya itu adalah 25, B-nya 6A min 48, C-nya adalah A kuadrat tambah 16A tambah 64. Nah, ini. Syaratnya tadi diskriminannya harus sama dengan 0 agar mempunyai tepat ya satu penyelesaian. Ya, jadi kita buat B kuadrat min 4AC harus sama dengan 0 gitu ya. Nah, B kuadrat B-nya ini 6A min 48
Ya, 6A min 48 ini sama bisa dibagi 6 ya. Jadi 6 dikali A minus 8 gitu ya. 6A min 48 dikuadratkan. Dikurang 4 kali A, A-nya 25, dikali C. C-nya adalah A kuadrat tambah 16A tambah 64. Nah, ini hasilnya sama dengan 0. Oke, nah jadi kita punya ini 6 dikuadratkan 36 dikali A min 8 pangkat 2 jadi A kuadrat minus 16A plus 64 dikurang 100 ya, 4 kali 25 kali A kuadrat tambah 16 ya, 16A tambah 64 sama dengan 0. Nah ini kalau kita kalikan atau duraikan jadi 36A kuadrat, 36 kali 16, oke, min 576, 576A, kemudian 36 kali 64 plus 2304 ya, dikurang 100A kuadrat dikurang 1600A dikurang 6400. Nah ini sama dengan 0. Nah kita jumlahkan ya. Nah, 36 dikurang 100 jadi minus 64A kuadrat ya. Kemudian min 576 dikurang 1600 min 2176A. Kemudian 2304 dikurang 6400 jadi minus 4096 sama dengan 0. Oke. Nah, ini bisa dibagi ya dengan minus 64. Oke, apabila kedua ruas dibagi dengan minus 64 maka jadi A kuadrat dibagi min 64 hasilnya plus 34 ya. Dibagi min 64 hasilnya adalah plus 64. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita faktorkan jadi A tambah 32 dengan A plus 2. Nah, maka dapatlah solusinya. Agar mempunyai tepat satu penyelesaian, A-nya harus min 32 ya, atau A-nya sama dengan minus 2. Nah, ini untuk soal nomor 16. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 17. Tentukan nilai A agar mempunyai dua penyelesaian. Berarti syaratnya tuh seperti soal nomor 5 tadi, diskriminannya harus lebih besar dari 0. Oke, dari persamaan yang kedua kita bisa nanti substitusikan untuk variabel Y-nya ya. Jadi Y sama dengan 4X tambah A. Jadi persamaan pertama menjadi X kuadrat dikurang Y-nya adalah 4X tambah A ya. 4X tambah A dikurang 4X tambah 3 sama dengan 0. Maka dapatlah X kuadrat min 4X min 4X jadi minus 8X min A plus 3 atau 3 dikurang A sama dengan 0 gitu ya. Nah sekarang kalau kita lihat ini kan persamaan ini bentuknya kuadrat sehingga koefisien X kuadratnya adalah A1 ya. Koefisien X-nya min 8 ini biasa dinyatakan dengan B. Nah, konstantanya adalah 3 min A, berarti ini C-nya. Nah, syarat agar mempunyai dua penyelesaian, D-nya harus lebih besar 0. D itu kan B kuadrat min 4AC. Ya, B-nya itu min 8, kuadrat min 4 kali A, A-nya 1, C-nya 3 minus A. Ini harus lebih besar dari 0. Maka kita punya 64 minus 4 kali 3 min 12, min 4 kali min A jadi plus 4A, ya lebih besar dari 0. Maka dapatlah 4A, 64 kurang 12 adalah 52. Ya, 52 tambah 4A besar dari 0. Maka 4A-nya lebih besar dari minus 52. Kita bagi 4 kedua ruas, maka A-nya harus lebih besar dari minus 13. Ya, jadi dapatlah solusi untuk soal nomor 17 agar mempunyai dua penyelesaian, maka A-nya harus lebih besar dari min 13. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 18. Tentukan nilai C agar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X tambah C, grafiknya itu
ya menyinggung sumbu X. Oke. Kita umpamakan ini adalah sumbu X. Nah, persamaan grafik dari fungsi kuadrat itu adalah parabola. Ada 3 kemungkinan. Ya, yang pertama ada di atas sumbu X. Ya, di atas sumbu X atau tidak berpotongan dengan sumbu X. Ya, jangankan berpotongan, menyentuh aja enggak ya. Nah, ini kondisi pertama. Kondisi yang kedua adalah dia menyentuh, ya, artinya bersinggungan dengan sumbu X. Ini yang ditanya. Kondisi yang ketiga adalah memotong. Ya. Kalau memotong berarti ada 2 titik potong, ada 2 solusi X. Kalau bersinggungan berarti hanya ada 1 X. Kalau tidak berpotongan, tidak bersinggungan berarti tidak mempunyai solusi. Ini terjadi ketika kalau berpotongan kan ada 2 solusi, berarti tadi diskriminannya harus lebih besar dari 0. Kalau bersinggungan ada 1 solusi, berarti diskriminannya harus sama dengan 0. Nah, tidak ada solusi, ya, tidak berpotongan dengan sumbu X, ya tidak bersinggungan, berarti D-nya harus kurang dari 0. Nah, gitu ya. Nah, karena diminta bersinggungan, maka harus syaratnya D-nya, ya, syaratnya, ya, diskriminannya harus sama dengan 0. Atau B kuadrat min 4 kali A kali C harus sama dengan 0. Mana B-nya? B-nya adalah koefisien X. Ya, ini minus 4. Dikurang 4 kali A, koefisien X kuadrat 1. Dikali konstantanya adalah C. Nah, sama dengan 0. Nah, ini min 4 kuadrat ya. Jadi ini 16 dikurang 4C sama dengan 0. Maka minus 4C sama dengan minus 16. Sehingga C-nya sama dengan min 16 dibagi min 4 sama dengan 4. Ya, jadi dapatlah agar ya grafiknya nanti bersinggungan dengan sumbu X, C-nya harus sama dengan 4. Oke, kita ke nomor 19. Sistem persamaan yang diberikan ini dipenuhi oleh titik 3,2, artinya X-nya 3, Y-nya 2. Ya. Jadi sistem persamaan ini dipenuhi oleh X-nya 3, Y-nya sama dengan 2. Ini sebagai solusinya. Nah, ditanya berapa nilai ya, 2A tambah 3B. Oke. Karena kita sudah diberikan solusinya, X-nya 3, Y-nya 2, maka persamaan pertama dan kedua bisa langsung kita ganti X-nya dengan 3. Maka kita dapat X-nya 3, Y-nya 2 ya. Maka kita dapat persamaan 1 menjadi 9 tambah 4 ya, tambah A kali X. Ya, jadi 3A dikurang 8 kali 2, jadi minus 16 ditambah B ini sama dengan 19. Kalau kita sederhanakan jadi 3A tambah B. Ya. Nah, kemudian ini 13 kurang 16 kan min 3 ya. Sama dengan 19. Maka dapatlah 3A tambah B sama dengan 22. Ini bentuk sederhana dari persamaan yang pertama. Kita simpan. Nah, dengan cara yang sama, persamaan yang kedua kita ganti X-nya dengan 3, Y dengan 2. Maka kita peroleh 3 kali 3 9 tambah A kali Y, Y-nya 2A tambah B sama dengan 27. Maka dapatlah persamaan yang sederhana 2A tambah B sama dengan 27 dikurang 9. Ya, sama dengan 18. Nah, ini persamaan yang kedua. Nah, untuk kita mencari berapa A dan B-nya, maka cukup kita eliminasi ya kedua persamaan yang kita peroleh ini dengan cara kita kurang biar B-nya hilang gitu ya. Jadi 3A dikurang 2A hasilnya A sama dengan 22 kurang 18 hasilnya 4. Dapat A-nya 4, kita cari B-nya lewat persamaan 1 boleh, 2 juga boleh. Katakanlah kita gunakan persamaan yang kedua. Ya, 2 kali A, A-nya 4 ya. Ya, maka dapat 2 kali 4 8 tambah B ini hasilnya 18. Maka B-nya adalah 18 kurang 8 ya 10. Nah, dapat A-nya 4, B-nya 10. Nah, pertanyaannya adalah nilai 2A tambah 3B. 2A tambah 3B. Ya, A-nya 4 jadi 2 kali 4 8 tambah 3 kali B, B-nya 10 jadi 30. Ya, maka dapatlah hasilnya 38. Oke, kita lanjut ke soal nomor 21. Kita dipinta untuk mencari solusi dari sistem persamaan yang diberikan. Artinya berapa nilai X dan Y yang memenuhi sistem persamaan ini. Oke. Persamaan yang pertama. Ya, persamaan yang pertama kalau kita perhatikan X kuadrat tambah 6XY. Nah, ditambah 9Y kuadrat ini adalah bentuk kuadrat dari X ditambah 3Y pangkat 2. Kemudian dikurang 16 juga bentuk kuadrat ya, 4 dipangkatkan 2.
Nah, karena sama-sama kuadrat, selisih dari bilangan kuadrat bisa difaktorkan, ya, jadi bentuknya ya seperti A kuadrat dikurang B kuadrat, jadi A tambah B dikali A min B, ya. Gitu. Jadi kita punya A tambah B, jadi X tambah 3Y plus B, B-nya 4. Dikali dengan A min B, A-nya X tambah 3Y dikurang B, B-nya 4. Nah, seperti ini, ya, sama dengan 0. Ini persamaan pertama. Nah, persamaan yang kedua, X kuadrat tambah 4XY tambah 4Y kuadrat, ini adalah bentuk kuadrat dari X tambah 2Y. Ya. Nah, kemudian dikurang 9. 9 juga bentuk kuadrat dari 3 pangkat 2. Sehingga selisih dari bilangan kuadrat bisa difaktor jadi A tambah B, A dikurang B, seperti ini. Persamaan pertama, ya. Jadi X tambah 2Y min plus 3 dikali dengan X tambah 2Y min 3 sama dengan 0, ya. Oke, untuk persamaan yang pertama ini ada dua solusi yang memenuhi. Nah, dua bilangan dikali hasilnya 0, maka yang pertama X tambah 3Y plus 4 sama dengan 0, atau ya yang keduanya adalah X, ya, tambah 3Y min 4 sama dengan 0, ya. Nah, untuk persamaan yang kedua, ya, kita bikin 3, ya. Dua bilangan dikali hasil 0, maka kemungkinannya X tambah 2Y tambah 3 sama dengan 0, atau yang keempat berarti X tambah 2Y min 3 yang sama dengan 0. Nah, maka untuk mencari solusi dari sistem persamaan ini, kita akan komposisikan, ya, kombinasikan antara 1 dengan 3, 1 dengan 4, 2 dengan 3, 2 dengan 4. Ya, jadi ada 4 solusi. Ya. Kita mulai dari kombinasi pertama adalah 1, ya, 1 dengan 3. Persamaan 1 X tambah 3Y plus 4 sama dengan 0. Persamaan yang kedua ada, persamaan yang ketiga, ya, 3 adalah X tambah 2Y tambah 3 sama dengan 0. Nah, coba kita eliminasi untuk mencari X dan Y-nya. Kita kurang, jadilah Y tambah 1 sama dengan 0. Maka Y-nya sama dengan min 1. Nah, kalau Y min 1, maka berapa X-nya? Kita minta bantuan persamaan yang kedua, katakanlah, ya. Nah, persamaan yang kedua jadi X, 2 kali min 1 jadi min 2 tambah 3 sama dengan 0. Jadi X tambah 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 1. Nah, dapatlah solusi pertama, ya. Solusi pertama berarti min 1, X-nya, Y-nya juga min 1. Jadi min 1, min 1. Jadi solusi persama dari sistem persamaan yang diberikan adalah min 1, min 1. Nah, kita lanjutkan ke kombinasi yang kedua, 1 dengan 4. Ya, sama 1X tambah 3Y tambah 4 sama dengan 0. Dan yang keempat persamaannya adalah X tambah 2Y min 3 sama dengan 0. Kita cari X dan Y-nya dengan cara eliminasi lagi. X-nya habis, maka dapatlah Y, ya, plus 7 sama dengan 0. Maka dapatlah Y-nya adalah minus 7. Nah, Y-nya min 7, berapa X-nya? Kita gunakan persamaan yang kedua, jadi X tambah 2 kali min 7 minus 14 dikurang 3 sama dengan 0, maka dapatlah X-nya X min 17 sama dengan 0 atau X sama dengan 17. Nah, dapat solusi yang kedua, ya, X-nya 17, Y-nya minus 7. Kemudian kita ke kombinasi yang ketiga, ya, sama 2 dengan 3. Sama 2, X tambah 3Y minus 4 sama dengan 0. Persamaan yang ketiga adalah X tambah 2Y plus 3 sama dengan 0. Kita eliminasi, maka kita peroleh Y minus 7 sama dengan 0. Dapatlah Y-nya adalah 7. Nah, Y-nya 7, maka X-nya X tambah 2 kali 7, 14, ya, tambah 3
sama dengan 0. Jadi X tambah 17 sama dengan 0, X-nya adalah minus 17. Ya, maka kita peroleh, maka solusi yang ketiga adalah X-nya minus 17, Y-nya 7. Nah, kemudian kombinasi yang keempat, ya, yang terakhir adalah 2 dengan 4. Persamaan 2-nya adalah X tambah 3Y minus 4 sama dengan 0. Persamaan yang keempat adalah X plus 2Y min 3 sama dengan 0. Nah, ini kita eliminasi lagi. Ya, maka dapatlah Y min 4 tambah 3 jadi min 1. Maka dapatlah Y sama dengan 1. Nah, Y-nya 1. Kita ambil persamaan kedua, persamaan yang keempat, maka X tambah 2 kali 1 jadi plus 2 min 3 sama dengan 0. Maka dapatlah X min 1 sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 1. Sehingga solusi yang keempat adalah 1,1. Jadi kita dapat himpunan penyelesaiannya min 1, min 1, 17, min 7, min 17,7 dan 1,1. Jadi ada 4 pasang solusi untuk soal nomor 21.